siswa-siswi kelas 6 di SD Negeri 050760 Sendayan di tahun ajaran 2021-2022. Kalian sekarang telah menduduki kelas yang baru, yaitu kelas 6. Semoga harapan Ibu kalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian dapat belajar di situasi pandemi pada saat ini dengan cara seperti ini. Ibu harapkan kalian dapat mengikuti setiap pembelajaran secara daring dengan sebaik-baiknya. Ibu harapkan kalian meningkatkan motivasi diri untuk belajar, untuk mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan cara seperti ini. Semangati diri kalian sendiri untuk kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, agar kalian senantiasa diberkati Tuhan di dalam mengikuti pembelajaran ini. Kali ini kita akan memasuki tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang pertama, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Kalian bisa membuka buku tema 1 mulai halaman 1. Ingat, motivasi diri kalian untuk tekun belajar. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Kalian bisa melihat gambar yang ada di halaman 1. Ada gambar orang, ada ibu yang sedang mengumpulkan wortel, dan ada binatang di sekitarnya. Binatang kelinci pemakan wortel. Kemudian ada burung. Ada seorang bapak yang sedang memberi pupuk pada tanamannya. Ada 2 orang anak perempuan dan laki-laki yang sedang bermain. Ada juga ayam beserta anak-anaknya. Kemudian ada gambar lembu ya, atau sapi dan kerbau. Nah, setelah kalian mengamati gambar tadi, buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Misalnya, bagaimana cara tumbuhan menjadi sumber kehidupan makhluk hidup? Kemudian kedua, apakah semua tumbuhan termasuk sumber kehidupan? Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat.
yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oleh Nuni. Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Bacalah dengan saksama. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Jadi, dari bacaan tadi, kita dapat mengambil ide pokok dan informasi pentingnya di setiap paragraf. Tentu kalian sudah mengerti tentang paragraf. Nah, ide pokok dan informasi yang penting di paragraf pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Di paragraf kedua, ide pokok dan informasi pentingnya adalah petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Di paragraf ketiga, ide pokok dan informasi pentingnya adalah bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Paragraf keempat, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf kelima, ide pokok dan informasi pentingnya adalah supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan.
Nah, jadi kita dapat mengembangkan ide pokok dan informasi pada diagram tadi menjadi sebuah tulisan. Misalnya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Nah, bagian-bagian bunga ini ada mahkota, ada kepala sari, kalian lihat tanda panahnya. Ada tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, di bawahnya ada bakal biji, ada dasar bunga, ada kelopak, dan benang sari. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau istilahnya spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Ayo berdiskusi. Amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Gambar bagian bunga. Gambar bagian bunga tadi adalah mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan benang sari. Cara penyerbukannya, semisal pada bunga kertas, ketika kepala sari terkena sentuhan hewan ataupun karena angin, serbuk sari akan berterbangan. Sebagian serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Ketika itulah
terjadi penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu. Adakah perbedaan dengan hasil temanmu? Apakah perbedaannya? Diskusikan perbedaan tersebut dengan temanmu. Menurutmu, apa manfaat perkembangan generatif? Carilah informasi dan tuliskan pada tempat yang disediakan. Manfaat perkembangbiakan generatif, yakni tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga relatif murah. Umur tanaman juga bisa lebih lama. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak. Apa yang akan terjadi? Ayo berlatih. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN, yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan saksama. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN
membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Nah, untuk kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, mulai dari Brunei Darussalam sampai pada Thailand di halaman 13, kalian bisa dapat membacanya sendiri. Nah, di bagian halaman 13 bawah ada pertanyaan. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran yaitu satu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ayo menulis. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. 1. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari. Informasinya lebih dalam lagi. Tuliskan di kotak yang tersedia. Misalnya, negara Laos dan Malaysia. 2. Tulis masing-masing karakteristik di lingkaran sesuai dengan negaranya. Nah, misalnya Laos ibu kotanya adalah Vientiane. Bahasa nasionalnya Lao. Luas wilayahnya 237.955 km persegi. Mata uangnya Kip atau Lak. Kemudian di negara Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Luas wilayahnya 330.803 km persegi.
mata uangnya ringgit atau MYR. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Nah, persamaannya adalah mereka sama-sama anggota ASEAN. Wilayahnya terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran 1 ini. Berulang-ulanglah kalian membaca, mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, supaya kalian lebih memahaminya. Demikian pembelajaran kali ini. Semangatlah kalian belajar di rumah. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.